daripada bukan Android Indonesia. Karena kebetulan kita GDE Androidnya lumayan banyak. Jadi sorry banget untuk sesi Android tidak ada GDE yang kita impor dari dari luar Indonesia karena kita udah terlalu punya banyak GDE Android seperti itu. Oke. Sebelumnya mungkin kita bisa mulai dari ice breaking dulu. Bisa berdiri semuanya? Oh ya. Oke, nice. Berdiri ya. Kita peregangan dulu. Capek ya. Terus tangannya semua bisa ke atas. Oke. Ya kita foto bareng ya. Satu, soalnya aku nggak bisa, aku maju ke depan. 1, 2, 3, cheers. Say yeah. Dua. Oke, bisa duduk kembali. Oke. Well, hari ini saya akan membahas masalah screen adaptation ya, screen adaptation issue gitu. Di sini ada yang Android engineer? Oke, banyak ya. Semuanya ya. Kalau yang baru mulai mau belajar Android? Oke, semoga habis ini kamu tidak jadi nggak bercanda. Oke, well, semuanya familiar sama ini? Tadi udah dibahas dari segi Flutter ya. Ini mau head to head atau gimana? Bercanda. Jadi kalau misalkan kita lihat sekarang banyak sekali device ya. Ada Flip, ada Foldable, ada large screen. Ada yang pakai device ini di sini? Nggak ada? Apa? Mampu. Oh, mahal. Beliin. Bang, minta bang. Oke. Di sini berarti nggak ada yang pakai device Android, flagship, nggak ada. Tapi semuanya pakai Android. Oke, alhamdulillah ya. Tadinya kalau nggak pakai Android saya suruh keluar ke pintunya sebelah sana. Masuk ke sana. Nah, jadi sekarang kita dihadapkan nih sama yang namanya device flagship ya. Bahkan sekarang OVO juga punya kan. Jadi jangan bilang mahal, beli. Oke. Tapi saya nggak mau beliin. Nah, karena apa? Sekarang kalau misalkan teman-teman cek data gitu kan, berapa sih jumlah aktif device berupa device touchscreen yang saat ini ada di Play Store ya? Sejumlah 280 juta device. Jadi itu aktif touchscreen device dan aktif user ya, seperti itu. Jadi ini sebuah angka yang cukup masif gitu kan. Dari awal salah satu brand yang menginisiasi sebuah flagship device seperti Foldable, lalu ada Flip, dari mana? Samsung ya? Samsung please sponsor me. Nah, di sini apakah ini menjadi sebuah background data kita gitu kayak, oke, sekarang saya di kantor sedang mengembangkan sebuah aplikasi Android gitu Pak. Apakah dengan data ini terus kita langsung yuk semuanya migrate ke large screen juga, kita support large screen? Apakah itu udah jadi alasan yang kuat? Tentu saja tidak ya. Misalkan kalau teman-teman bikin aplikasi yang emang aktif user kalian dari mapping kalian ternyata kok nggak banyak large screen device-nya, ya ngapain kita buang-buang resource untuk support large screen seperti itu. Jadi semuanya based on kebutuhan atau bisnis yang memang sedang difokuskan di company kalian. Tapi at least kita sebagai Android engineer nih minimal tahu lah ya gimana sih caranya kalau misalkan nanti ketika produk kita harus melakukan support large screen itu apa yang harus kita lakukan sebagai Android engineer gitu kan. Jangan sampai kita nggak punya skill untuk ini karena ini adalah sesuatu yang memang ya minimal kita harus tahu seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat di screen, itu adalah standar atau common layout yang biasanya dimiliki dari setiap aplikasi. Atau teman-teman di sini ada yang aplikasinya di lock di potret aja atau landscape aja ada? Ada. Wah ini pasti engineer-nya males nih. Aduh, kenapa gitu harus bisa responsif ketika diputer gitu kan orientasinya. Oh, ini kalau yang ketawa berarti sering ya? Iya, oke. Dulu saya juga kok aman, gak apa-apa. Semua pernah ngekunci potret pada masanya. Enggak bercanda ya. Jadi kalau misalkan bayangkan aja kalau misalkan kita punya sebuah aplikasi gitu kan, terus ternyata kita lock di posisi potret gitu kan. Berarti nanti ketika diputer nih HP-nya, semua layoutnya ikut muter ke landscape dong posisinya. Nah berarti itu yang berubah bukan screen orientation-nya tapi malah neck orientation user-nya ya. Jadi harus kayak gini buat pakai ya. Nah itu kan nggak user friendly ya, repotin user namanya kan. Nah di situ itu yang harus kita hindari gitu. Jadi minimal kita standarnya adalah
adalah ya kita punya apps yang seperti ini, ketika diputar dia nggak overclose minimal. Kadang ada nggak yang overclose kalau diputar ngaku, nih ketawa, duh kok overclose ya? Ya itu adalah hal-hal case-case yang sering terjadi gitu kan, lupa di handle ternyata kan ya. Jadinya ke destroy ya. Oke, nah ini adalah salah satu hal yang biasa terjadi. Jadi ini adalah minimal requirement dari aplikasi yang biasanya kita kembangin. Nah, sekarang kita lihat, ini adalah posisi medium. Biasanya ini adalah tablet dan dia posisinya adalah potret. Kalau dilihat di situ banyak sekali free space di detailnya ya. Di sebelah kanannya tuh bisa dilihat tuh free space-nya di mana-mana. Berarti itu kan belum teroptimize ya dengan baik, benar nggak? Masa kalau misalkan ekspektasi user nih, usernya tua gitu kan, dia sengaja beli device gede, pas install aplikasi kita, lah tulisannya tetap kecil, buat apa dia beli tablet kan, mending pakai phone aja gitu kan. Nah, kita cuma mempanjangin aja atau nge-stretching aja sih layoutnya, jadi ketarik tuh. Tapi tetap aja kontennya small. Jadi itu jelas dong tidak sesuai dengan ekspektasi dari user kita seperti itu. Karena biasanya user ketika menggunakan sebuah device yang cukup berbeda dari common device, biasanya memiliki tujuan tertentu gitu. Oke, saya pengen biar mata saya yang nggak terlihat ini nggak terlalu fokus melihat hal yang kecil-kecil, bisa jadi fokus gitu kan. Jadi tampilannya kontennya harusnya ya lebih gede dibandingin common aplikasi yang memang di running di sebuah device yang common seperti itu, atau compact biasanya kita sebutnya. Nah, apalagi ini kalau diubah gitu kan orientasinya, waduh makin ketarik lagi ya, free space-nya di mana-mana, menunya lihat itu kayak LDR-an gitu kan, satunya di kanan, satu di kiri, free space di tengahnya gede gitu kan, itu kan nggak jadi able ya, ya nggak? Ini gimana nih mencatnya gitu kan? Jadinya udah nggak sesuai lagi untuk tujuan user ketika menggunakan large screen device. Padahal mostly kalau large screen device selain di tablet, biasanya mungkin kan flagship ya, affordable minimal, paling nggak affordable. Itu kan harganya cukup mahal. Dia user kita invest gede terhadap device yang dia punya. Secara otomatis ekspektasinya juga makin tinggi nih terhadap aplikasi yang dia install. Kemarin saya ngisi seminar di Filipina, ada beberapa user, beberapa peserta yang dia cerita gitu kan, dia pakai affordable device tapi ketika dia install sebuah aplikasi kebelah tengahnya, jadi nggak dibikin kanan kiri, nggak di splitting tapi bener-bener kebelah gitu kan. Terus ada juga yang separoh kayak gitu kan, itu berarti belum ready buat itu. Jadi ya minimal kita tahu biar kita tidak dihujat masyarakat ya. Bintang 1 dulu, nanti kalau udah di fixing bintang 4 ya, bener gak? Oke, nah jadi apps kita seharusnya itu memang yang responsif gitu kan terhadap perubahan size dari screen-nya, orientasi maupun tipe dari device seperti itu. Nah, dari Play Store sendiri dia memiliki beberapa tier nih untuk ngebagi ini tuh termasuk kategori aplikasi yang kualitasnya seperti apa gitu kan ya. Nah, kita mulai dari tier ketiga dulu. Nah, untuk di tier 3 ini minimal aplikasinya ketika diputar nih dari potret ke landscape nggak fokus ya. Terus apa lagi? Ada yang bisa mention? Selain itu nggak di lock, oke? Nggak di lock. Functionality-nya berjalan lancar. Misalkan yang awalnya di posisi potret misalkan, terus di running di compact device misalkan, atau di normal device, di running di large screen device, tiba-tiba tombolnya hilang karena dia lebih ke landscape position, jadinya dia nggak disupport scrolling misalkan, jadi menunya hilang kayak gitu. Nah itu kan berarti udah nggak bisa dijalankan secara basic flow ya. Jadi minimal aplikasinya itu bisa dijalani dari awal sampai akhir atau end to end dari proses atau flow dari apps-nya seperti itu. Nah minimal kayak gini ya. Bisa dilihat walaupun ini kurang teroptimize nih secara layout atau UI, tapi minimal ini bisa berjalan gitu kan. Menunya sama gitu, pakai navigation rail dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita lanjut ke tier 2. Ini matanya udah pada sayup gitu kan. Saya merasa ikut sayup gitu di sini. Nah, di sini yang kedua adalah tier yang lebih baik dibandingin tier 1. Jadi, di sini setidaknya screen itu kan ada size-nya ya. Nah, kalau untuk size-nya sendiri itu ada yang namanya compact, atau untuk normal device biasanya dia ukurannya adalah compact, ada ukuran medium dan ada ukuran yang extended atau expand. Nah di sini untuk tier 2 minimal ketika berubah-ubah nih size dari screen-nya, ya dia bisa responsif seperti itu. Ya contohnya seperti ini. Bisa dilihat ketika dia posisi compact, dia punya beberapa tatanan layout ya, susunan
layoutnya beda. Ini compact. Ketika gede dia berubah jadi list detail, ada navigation trailnya. Terus ketika udah di-expanded, dia punya yang namanya navigation apa nih namanya? Navigation drawer seperti itu. Nah, dari sini kita tahu bahwa ada sizing dari screen size dari apps kita, yaitu yang pertama, device. Ada yang compact, berarti dia kurang dari 600 di pixel, untuk medium 600 sampai 840 di pixel, dan lebih dari itu berarti dia udah masuk kategori expanded. Nah, kalau udah kayak gitu, biasanya kan kita berantem ya sama UI engineer kita ya, UI engineer atau product engineer atau UI UX lah intinya ya. Biasanya kan kita berantem, ini kenapa aplikasi saya berantakan gitu kan kalau misalkan di compile di device yang beda-beda gitu kan. Nah, minimal kalau kita udah lulus di tier 2 gitu kan, ya minimal kita bisa lunch bareng sama UI UX developer kita. Jadi kita udah nggak berantem lagi. Emang kalian di sini ayam-ayam aja sama UI UX timnya? Iya gitu, oh ini enggak, enggak, aman ya, masih terkendali, masih sering beli kopi kenangan bareng, aman lah. Oh QA, nah itu nggak bisa itu emang udah default, nggak bisa balikan kalau itu. Oke. Nah, kalau di tier 3 gimana? Di tier 1 gimana? Nah, di tier 1 kan tadi udah aku mention ya, device itu kan tipenya banyak. Setiap device itu punya cara handlingnya masing-masing, baik itu foldable, flip, ataupun tablet seperti itu. Nah, di tier 1 ini adalah layout yang udah siap untuk semua tipe device. Seperti itu. Contohnya seperti itu. Kalau misalkan kalian bayangin, foldable itu kan ada Excel-nya ya. Gimana caranya bedain antara ketika Excel-nya lurus ke atas itu nanti bakal gimana tampilannya, sama ketika nanti dibikin landscape itu gimana tampilannya gitu kan. Nah, itu harus di handling. Untuk tier 1 ya berarti ini sudah tercover seperti itu. Jadi bukan cuma dari window size-nya aja, tapi dari behavior atau dari gestur dari device-nya itu udah dihandle dengan baik seperti itu. Kita lanjut. Nah, kalau kayak gini udah fix sih, hangout banget sih, fix. Dinner lah. Kalau enggak, ya ke Dufan lah ya paling enggak ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita membahas masalah key advantages. Tadi aku udah jelasin gitu kan, ketika user kita menggunakan sebuah tipe large device, pasti mereka invest lebih mahal gitu kan dibandingin ketika mereka menggunakan normal device. Nah, di situ berarti mereka mengharapkan adanya kenyamanan, konten yang lebih padat, jadi lebih compact. Jadi banyak konten yang bisa diakses dalam satu waktu. Misalkan kalau misalkan large screen berarti kan misalkan dia buka news aja, dia bisa tuh kanan kiri list sama detailnya, misalkan kayak gitu. Nah, begitu juga ketika kita misalkan pakai aplikasi sejenis video call. Misalkan kita lagi LDR sama bestie kita gitu kan. Berarti kalau misalkan kita bisa pakai large screen untuk menggunakan aplikasi jenis seperti itu, kita berasa in person banget kan, karena mukanya gede gitu kan. Apalagi kalau ada yang tinggal di Depok misalkan kan internetnya lagi jelek gitu kan ya. Kalau pakai normal device itu kan udah gambarnya kecil pecah-pecah ya. Jadi kalau misalkan pakai tablet minimal gede lah ya. Jadi berasa in person atau berasa lebih dapat experience bukan hanya dari user experience tapi feel-nya juga dapat. Jadi ekspektasinya tuh emang tinggi ketika user menggunakan tipe device ini. Nah, ini adalah foundation. Apa aja sih yang perlu kita prepare ketika kita pengen nih buat aplikasi kita itu support large screen seperti itu. Yang pertama yang perlu kita handle itu adalah navigation-nya. Ketika kita menggunakan compact device, itu tuh kan pasti navigation-nya di bottom misalkan seperti itu. Gak mungkin ketika di tablet masih di bottom, karena yang awalnya mainnya cuma 1 jempol di bawah bisa diakses, tiba-tiba jadi 2 jempol seperti itu. Kalau di bottom semua gimana? Susah kan? Jadi navigation itu perlu diperhatiin. Ketika size dari screen-nya itu berapa, berarti dia pakainya navigation-nya apa seperti itu. Mau pakai bottom kah, atau pakai navigation trail kah, atau mau pakai navigation drawer seperti itu. Lalu yang kedua adalah konten. Kontennya ini juga harus disusun. Gak mungkin ketika kita ada di compact device dan di medium device, kita sama-sama menampilkan list aja misalkan kayak gitu. Jadi itu harus dikombin dan ditentukan juga yang paling cocok itu yang mana, list detail, fit, supporting, panel seperti itu. Nah, ini adalah pendekatan yang bisa kita lakukan. Di sini ada yang di company-nya udah pakai Jetpack Compose. Oh, nice.
1, ada lagi? Nggak ada, maaf. Oh, 2, oke, nice. 3, jangan ikut-ikut. Oh, 1 page. Oh, nggak apa-apa, yang penting pakai ya. 1 page di setting info, bener? Oh ya, yang paling jarang diakses sama user ya? Nggak apa-apa, saya juga. Nah, jadi di sini ketika kita membahas masalah large screen, kita akan berpikir lagi, biasanya large screen identik sama Jetpack Window Manager gitu. Nah, di situ itu apakah yang bisa pakai cuma aplikasi-aplikasi yang sudah mengadopsi Jetpack Compose? Tentu saja tidak, so gitu kan. Jadi, sorry mata saya perih. Kita lanjutkan, perih banget ya. Jadi di sini kita bisa melakukan 2 approach gitu kan. Yang pertama, kita bisa menggunakan tetap nih pakai yang namanya view system. Lalu yang kedua bisa juga pakai UI declarative approach, yaitu si Jetpack Compose seperti itu. Nah, sama tadi seperti yang aku mention sebelumnya pendekatannya, cuman ini lebih rincinya gitu kan. Kalau pakai list detail ya berarti dia pakainya, kalau misalkan pakai view system berarti yang pakainya adalah si activity embedding seperti itu. Lalu untuk Jetpack Compose kita bisa pakai compose to pane, sliding pane layout dan lain sebagainya seperti itu. Nah, terus gimana cara mulainya gitu kan? Semuanya berpikir gimana cara mulainya? Iya sih teori aja gampang gitu kan. Itu dibikin list detail, tapi gimana codingnya kan seperti itu. Nah, pertama kelihatan nggak? Oh iya, bismillah ya. Jadi pertama kita tentu harus mengimplementasikan library yang bisa membantu kita ya. Di sini kita bisa pakai si window, Android X window. Ini adalah si Jetpack Window Manager. Kalau misalkan teman-teman udah pakai ini, berarti ya itu adalah sebuah awal yang bagus. Seperti itu. Lalu lanjut, kita harus tahu dulu nih window sizing-nya itu seperti apa gitu kan. Oh, yang perlu dibikin responsif itu bukan cuma lebarnya doang, ternyata tingginya juga. Karena kan ya yang namanya screen kan ya ada bagian panjang dan ada bagian tingginya gitu kan. Gak cuma satu sisi doang, masa yang responsif cuma panjangnya doang gitu kan aneh ya. Jadi emang harus diketahui dulu nih sizing dari window size class-nya itu seperti apa. Yang kedua, nah ini kita coba mulai dari bikin yang namanya breakpoint. Karena tadi sebelumnya kan kita udah tahu nih, oh ternyata window size-nya itu kayak gini nih. Untuk klasifikasi yang compact itu seperti apa, terus untuk yang medium seperti apa, expanded seperti apa. Nah di sini kita mulai define. Untuk width-nya itu kita define dulu mulai dari yang expanded, medium, selain itu ya berarti compact-nya seperti itu. Begitu juga yang height. Ini berdasarkan apa sih window class size tadi? Seperti itu. Lalu apa yang bisa dilakukan selanjutnya? Tentu saja kita harus ngekalkulate si window size-nya. Kenapa kok harus dikalkulate gitu kan? Lah kalau nggak dikalkulate, ya kita nggak tahu kan current window matrix kita itu berapa gitu kan? Jadi ibaratnya gini, kita udah tahu nih, udah kita klasifikasiin, tapi kita nggak tahu sekarang current device kita itu size-nya itu berapa seperti itu. Jadi itu harus dikalkulate sebagai comparison-nya, sebagai trigger nantinya apa sih yang mau kita tampilkan, komposisi compact, komposisi medium, atau komposisi expanded seperti itu. Lalu kita harus taruh di tempat yang selalu melakukan rendering gitu kan. Nah di sini kok rendering sih? Jadi kita harus ketika sebuah bisa dibilang adalah sebuah view itu berubah, itu kan ada sesuatu yang terus tertrigger untuk berubah ya. Nah kita harus letakkan itu di sana. Nah di sini kita bisa masukkan ke si on configuration changes. Nah di situ oke 10 menit lagi masih lama. Nah jadi kalau misalkan biasanya teman-teman nggak manage ini, biasanya kalau misalkan teman-teman merubah orientasi dari portrait ke landscape tiba-tiba foreclose ya berarti ada sesuatu yang belum terdefine seperti itu. Nah kira-kira seperti itu. Jadi apa yang saat tadi udah kita bikin triggernya kita letakkan di sana. Jadi ini berdasarkan structure buat kalian aja seperti apa. Lalu di sini kita harus handle yang namanya navigation seperti yang aku tadi udah bilang ya teman-teman. Jadi yang pertama kita harus tahu ketika window size kita itu ukurannya adalah compact, apa yang harus kita tampilkan. Itu tadi yang udah aku bahas sebelumnya. Oh ternyata pakainya adalah button navigation bar. Kalau misalkan menunya dikit, kalau menunya udah lebih dari 5 kayak gitu harusnya nggak mungkin UI UX kita masih approach ada di button navigation.
Jadi itu semuanya emang depend on UI approach dari tim lain seperti itu, tim desain maksudnya. Tapi setidaknya guideline kita tuh udah jelas. Kalau medium ya harusnya nggak button navigation bar lagi, harusnya udah navigation rail. Jadi nggak ada labelnya, tapi udah ada minimal ada icon di sidebar kalian seperti itu. Kalau misalkan udah expanded, ya bikin aja sih navigation rail. Nah, tadi yang seperti yang aku bilang gitu kan, kita apakah hanya bisa melakukan dan mengadopsi large screen ini hanya untuk Jetpack Compose? Oh enggak, View System juga disediakan API yaitu sih Activity Embedding seperti itu. Nah di sini teman-teman bisa melakukan approach yang sama. Kalau misalkan di Compose ya teman-teman tinggal ambil aja sih button navigation seperti itu. Jadi kalian bisa bikin satu function untuk nge-handle si widget untuk mengatur navigation kalian, dan untuk view sendiri kalian bisa manggil button navigation view seperti itu. Lalu kalau misalkan di Rails kalian juga bisa melakukan hal yang sama dengan komponen yang berbeda. Rails untuk navigation rail view untuk view dan navigation rail untuk compose. Kalau kalian punya custom navigation widget sendiri ya who knows gitu, setiap company punya masing-masing structure-nya. Kalau misalkan kalian mau mulai dari awal untuk belajar, ya ini approach yang bisa dipakai. Dan selanjutnya, untuk expanded sendiri kita bisa pakai navigation view sama permanent navigation drawer. Sesuai sama kalian legacy code-nya apa. Kalau pakai view system ya pakai yang atas, kalau misalkan pakai compose pakai yang bawah. Seperti itu. Nah, sekarang kita ke foldable terminology. Ini seperti yang tadi aku bilang gitu kan. Foldable device itu kan bentuknya beda ya. Maksudnya ketika kalian bentuknya ke atas Excel-nya berada di posisi portrait. Nah, itu di situ dia akan menjadi booklet gitu kan. Jadi di situ kalian bisa taruh list detail atau hal-hal yang lain. Tapi ketika kalian ubah orientasinya dari portrait menuju ke landscape gitu kan, itu berubah lagi tuh. Behaviornya dia akan berubah jadi tabletop seperti itu. Jadi di situ juga harus kita perhatikan baik-baik. Jadi intinya ada buku, kalau posisinya adalah portrait, Excel-nya ke atas, Excel-nya ke samping, dia jadi tabletop kayak laptop seperti itu. Nah, cara handle-nya gimana? Kalau untuk postur sendiri kita bisa melakukan seperti ini. Pertama kita bikin yang tadi untuk book posturnya. Jadi book postur ini berarti posisinya adalah half open. Lalu kalian bisa menentukan area orientasinya. Seperti yang tadi aku bilang, oh berarti orientasinya adalah vertikal seperti itu. Dan untuk posisi yang terbelah gitu kan. Itu kan ada dua opsi tuh, yang tadi aku udah bilang gitu kan. Itu bisa jadi flat atau bisa jadi ketika jadi flat itu berarti posisinya adalah seperti ini. Susah ya kalau nggak punya. Nanti aku coba diamin aja deh. Jadi ketika posisinya itu adalah sebuah flat atau yang tadi yang si tabletop mode, ataupun posisinya itu adalah normal itu berarti dia adalah folded. Jadi ketika buka semua itu adalah unfolded seperti itu. Ingat-ingat ya. Kalau nggak nanti baca dokumentasinya aja. Nah di sini kita bisa define seperti ini. Ketika dia state-nya adalah flat dan dia adalah terbelah, berarti dia adalah state terbelah intinya bahasa Inggris. Nah di sini setelah itu kita baru bisa define. Oh berarti ketika dia posisinya compact, apa yang perlu dilakukan? Oh dengan navigation-nya adalah button navigation. Terus tadi kontennya bisa dibikin apa? Oh list only. Oke, karena dia bentuknya adalah normal. Lalu selanjutnya kalau misalkan dia medium, apa yang harus dilakukan? Oh tambahin aja navigation rail. Lalu ketika dia folding posturnya adalah normal, ya udah kasih aja list detail gitu. Tapi kalau untuk kontennya bisa dibikin list only kalau misalkan dia adalah triggernya nggak ke filter sama si normal postur tadi, berarti dia adalah else trigger. Nah kalau untuk posisi expanded sebagai top priority-nya pasti di trigger dulu pertama pakai si navigation drawer. Kalau misalkan ternyata ukurannya nggak sampai sana, dia akan menampilkan si navigation rail. Jadi Windows size class tadi itu penting banget sebagai fondasi kalian untuk nge-define. Oke, thank you. 5 menit. Nah di sini adjusting-nya harusnya akan menjadi seperti ini. Jadi dia akan berubah sesuai dengan postur yang tadi kita handle. Nah kita coba sekarang mulai mungkin ya, sambil mengingat ingatan teman-teman semua. Jadi di sini mana ada ketemu orang
kita coba. Itu memang kemarin yang di site itu. Ini kalau misalkan aku run, Dia baterai gitu kulit. dia akan menjadi seperti ini gitu kan. Berarti ini udah terhandle ya. Jadi ketika dia diubah mau jadi full, ya dia akan berubah menjadi bottom navigation menu, bottom menu di bawah. Lalu tablet dia juga akan berubah seperti itu. Ini adalah navigation rail. Dan ketika unfolded, dia juga akan berubah menjadi navigation rail. Ketika dia tablet dalam posisinya dia akan berubah jadi navigation rail seperti itu. Nah, di sini kita coba balikin dulu. Oh, aku nggak punya initial code-nya. Jadi di sini kita coba ubah semuanya. Kita tahu juga password lo sih maksud apa? Kan baru booming. Jadi ketika kita udah punya, kelihatan nggak? Nggak ya? Enggak soalnya Kelihatan nggak? Nggak ya? Ini udah kayak ini ya. Sing ngomongin notifikasi. Kita coba. Beda mau itu konsepnya. Kalau itu kan challenge. Tapi yang dijelasin lebih challenge ini bukan challenge. Kayak kalau itu kan di trigger itu dapat gitu kan. Ini gampang semua konsep. Oke, kita coba. Jadi normalnya biasanya akan seperti ini. Gitu. Jadi dia akan ke stretch seperti yang tadi aku demoin. Lalu ketika dia posisinya tap, dia juga akan stretch dan banyak space yang tidak teroptimize dengan baik seperti itu. Jadi ketika kita udah nge-define tadi untuk navigate, untuk posisi compact, medium, extended dengan beberapa pendekatan, baik itu berupa navigation rail, terus ada navigation drawer, dan dia punya kontennya juga punya list detail dan lain sebagainya. Ini berdasarkan tipe aplikasi yang kalian buat aja. Di sini kita bisa coba mulai dari si compactnya, ini posisinya seperti ini. Berarti ini adalah compact size atau normal device kalian. Dan di medium, ketika dia posisinya seperti ini, medium itu kan berarti tadi harusnya dia pakai navigation rail ya untuk sesuai dengan guideline-nya. Nah di sini berarti kalian bisa coba aja manggil navigation rail sesuai dengan navigation yang udah kalian define. Seperti itu. Verifikasi yang aku sebenarnya belum masalahnya itu kan. List and detail. Kalau yang kayak magic link. Lalu di sini button navigation-nya bisa kita coba ubah dengan navigation rail. Kita coba preload dan apa yang akan terjadi? Kalau ini gua Vero bawain di sini. Sebenarnya kalian bisa pakai Windows Size Manager, bisa pakai accessible. Yang terakhir ini kalau demo. Kita coba Latihan belum? ke medium size. Gua udah kelar sih tadi. Seperti ini. Jadi nanti dia akan punya navigation rail, lalu dia juga akan punya si list dan konten. Long list konten, kontennya adalah list dan details. Dan ketika dia posisinya mungkin expanded, kalian bisa mencoba untuk melakukan pendekatan yang tadi, yaitu dengan menggunakan si penekanan navigation drawer. Dan di sini bisa ke navigation rail. Jadi yang dimainin emang lebih ke navigation dan konten. Dan untuk posisi yang lain adalah posisi normal. Jadi sama ketika kita coba ke tablet, seperti itu. Kita coba. Oh ada yang salah. Ini kan masih list only ya. Jadi dia akan seperti ini. Jadi di sini kita bisa ubah ke list. Dan seperti itu. Oke, itu aja dari saya. Nanti kalau misalkan teman-teman pengen connect lebih jauh, bisa lewat sosial media. Kayaknya sangat familiar. Oh juga paguyuban Android punya ini ya, punya live gitu kan. Nanti bisa ditanyain aja kapan kita nge-live lagi gitu, oke? Paling itu aja. Thank you semuanya.